Kehidupan baru. Karenja segera mengajak Ipana untuk pergi ke rumah sakit agar bisa memeriksakan kesehatan sang istri. Ketika baru sampai di lobi perusahaan, Ipana terhuyung dengan kepala yang begitu sakit. Beruntung Karenja cepat menahan tubuhnya yang hampir saja terjatuh. Semua orang panik melihat sang atasan yang tiba-tiba saja lemas. Karenja segera menggendong Ipana dan masuk ke dalam mobil yang sudah menunggu. "Ke rumah sakit, Pak," pekik Karenja cemas. "Hiks, kepalaku sakit, Bi," ucap Ipana meringis. "Iya sayang, sabar ya, kita ke rumah sakit sekarang," ucap Karenja memijit pelan kepala Ipana. "Telepon Bunda, Bi," ucap Ipana lirih dan mulai kehilangan kesadarannya. Sayang bangun," ucap Karenja panik sambil menepuk pelan pipi Ipana. "Percepat, Pak," pekiknya. "Baik, Tuan." Pak Sakti segera menambah laju mobilnya menuju rumah sakit Dirgantara yang berada tak jauh dari sana. Cit, mobil berhenti di ruang IGD dengan tergesa-gesa. Pihak rumah sakit yang mengenali mobil itu terkejut dan langsung bergegas untuk mengambil berangkar. Terlihat sang nona muda tak sadarkan diri di dalam gendongan Karenja. Mereka panik dan segera menghubungi Anissa. "Tuan, silakan letakkan nona di sini," ucap beberapa perawat. "Tunjukkan saja biliknya," teriak Karenja yang begitu panik. Ini kali pertama Ipana sakit dan pingsan semenjak ia mengenal istri cantiknya ini. "Cepat, dokter, mana dokter?" pekik Karenja setelah meletakkan Ipana di atas berangkar. "Sayang, bangun yuk sayang." "Ipana, bangun sayang," panggil Karenja. Dokter pribadi keluarga Dirgantara yang sedang piket di rumah sakit itu langsung masuk dan memeriksa keadaan Ipana. Ia tersenyum ketika mendapatkan hasil analisa yang bagus sehingga membuat Karenja naik pitam. "Kenapa Anda tersenyum? Anda tahu jika istri saya sedang pingsan," ucap Karenja sedikit meninggi. "Sabar Tuan, sepertinya jika saya memberitahu ini, Anda juga akan tersenyum," ucap dokter. Karenja termagu, ia menuntut penjelasan selanjutnya dari dokter itu. "Tolong jelaskan," ucap Karenja tegas. "Begini," ucap dokter itu terhenti ketika Pajira dan Anissa datang. Mereka langsung membuka kain penyekat itu. "Dek, sayang, Bunda di sini nak, bangun yuk," ucap Pajira lembut sambil menekan sela-sela jari antara jempol dan telunjuk Ipana. Ia memeriksa keadaan putrinya dengan terkejut ketika menemukan hasil analisanya. Ia melihat ke arah dokter dengan rasa tidak percaya. "Bagaimana Nyonya?" tanya dokter itu tersenyum. "Apa Anda sudah memeriksa putri saya?" tanya Pajira tidak percaya dengan hasil pemeriksaannya. "Sudah Nyonya, saya rasa hasil pemeriksaan kita sama," ucap dokter itu tersenyum. "Tunggu, apa yang terjadi Bunda, istriku kenapa?" tanya Karenja bingung. Pajira tersenyum sambil menatap sang menantu dan membuat Karenja semakin bingung, panik dan khawatir. "Istrimu gak apa-apa, sekarang cepat kamu daftar ke bagian OB/GYN," ucap Pajira. Tanpa berpikir panjang, Karenja segera mendaftarkan Ipana pada bagian OB/GYN yang ia sendiri tidak tahu bagian apa itu. "Permisi, saya ingin mendaftar," ucap Karenja buru-buru. "Baik, nama istrinya siapa Mas?" tanya resepsionis tanpa menyadari kehadiran Karenja. Ipana hadir di Dirgantara," ucap Karenja. Resepsionis itu termagu dan terkejut ketika mendengarkan nama Ipana. Ia mengangkat kepala dan menatap Karenja dengan terkejut. Maaf Tuan, saya tidak mengenali Anda," ucapnya. "Sudah tidak masalah, sekarang saya mau mendaftarkan istri saya," ucap Karenja. Anda tidak perlu mendaftar Tuan, jika Nona Ipana datang bisa langsung diperiksa," ucap gadis itu gugup. "Tidak, daftarkan istri saya segera, kasihan pasien yang lain," ucap Karenja tegas. Baik Tuan." Resepsionis itu mendaftar Ipana dengan segera dan memberikan nomor antrian kepada Karenja. "Terima kasih," ucap pria tampan itu dan berlalu dari sana. Sejenak ia terpaku melihat beberapa ibu hamil tengah duduk di kursi tunggu. Matanya berembun mengingat belum ada kabar bahagia tentang kehamilan Ipana. Sebentar, "OB/GYN, ibu hamil," batin Karenja terkejut. Ia melihat nomor antrian tadi dan terkejut ketika melihat tulisan di sana. "Apa nanaku hamil?" batin Karenja semakin terkejut. Ia berlari menuju ruang IGD dan melihat jika Ipana sudah sadar. Ia langsung menghampirinya dan memeluk sang istri dengan erat. "Sayang," panggil Karenja menatap Ipana dengan lekat. "Kamu kenapa Bi?" tanya Ipana lirih sambil mengelus rahang tegas Karenja. Pria tampan itu tersenyum. "Habis ini kita ke dokter OB/GYN ya sayang," ucap Karenja mengecup tangan Ipana dengan lembut. "Dek," Ipana terkejut menatap Karenja tidak percaya.
Ia seolah meminta jawaban kepadanya. Pria tampan itu tersenyum. "Semoga ada kabar baik, sayang," ucap Karenja tersenyum dengan mata yang berembun. "Benarkah?" tanya Ipana berkaca-kaca. "Kita harus banyak-banyak berdoa ya, sayang," ucap Karenja mengecup kening Ipana dengan lembut dan lama. Terus, air mata Ipana menetes, ia memeluk Karenja dengan erat. Fajira melihat anak-anaknya dengan rasa haru yang membuncah. "Semoga ini bisa menjadi celah untuk Bunda membawa kamu pulang dan tinggal di rumah lagi, sayang," batin Fajira. Ipana memang membujuk orang tuanya agar bisa tinggal berdua bersama dengan Karenja di apartemen. Dengan pasrah mereka mengizinkan walaupun tidak rela. Dan sekarang bagaimanapun caranya Ipana harus tinggal lagi di rumah utama Dirgantara. "Gimana aja? Udah daftar, Nak?" tanya Fajira. "Sudah, Bunda, tapi Eja ambil nomor antrian," ucap Karenja. "Kenapa, Nak?" tanya Fajira mengernyit. "Kasihan yang lain, Bunda, mereka lagi hamil besar. Pasti kesulitan dan mudah pegal karena duduk terlalu lama," ucap Karenja sendu. "Ah, sudah nggak apa-apa, sekarang kita tunggu di sana saja," ucap Fajira. "Iya, Bunda," ucap Karenja tersenyum. Ia segera menggendong Ipana menuju ruang OB-GYN. Banyak pasang mata yang menatap tanpa berkedip. Dipastikan mereka akan menjadi perbincangan publik setelah beberapa lama tidak ada berita mengenai mereka. "Duduk di sini aja, Nak," ucap Fajira menunjuk 3 kursi kosong yang tepat berada di depan pintu ruang pemeriksaan. Banyak orang yang menyapa mereka. Dengan ramah Fajira mengajak mereka untuk mengobrol. Berbeda dengan Ipana, ia hanya bersandar di dada Karenja sambil memejamkan mata karena kepalanya terasa begitu berat. "Pusing, sayang?" tanya Karenja lembut. "Iya, Bi, apa giliranku?" "Masih lama?" tanya Ipana lirih. "Mungkin 2 atau 3 orang lagi, sayang. Sabar ya," ucap Karenja lembut sambil memijat kepala Ipana. "Badanku lemas, Bi. Perasaan tadi gak apa-apa," ucap Ipana semakin lirih. Ibu-ibu hamil di sekitar situ hanya bisa menggigit jari melihat keromantisan mereka yang jarang terlihat bermesraan di depan umum. "Ibu Lydia?" Nona," ucap suster mengenali Ipana. "Silakan Anda masuk, Nona," ucap suster itu. Sementara ibu yang bernama Lydia itu memasang wajah masamnya ketika ia harus diundur dan mendahulukan pemilik rumah sakit. "Nanti saja. Kasihan mereka yang sudah mengantri, kamu juga sudah terlanjur mengambil nomor antrian," ucap Ipana lirih tanpa membuka matanya. "Sesuai antrian saja, suster," ucap Karenja. "Tapi Tuan," cegah suster itu sedikit takut. "Ikuti saja," ucap Ipana menatap suster itu dengan tajam. Baik, Nona," ucap suster itu gelagapan. Suasana mencekam seketika. Fajira mengernyit menatap keadaan sekitar. "Ah, pasti kamu mengeluarkan taring lagi, sayang," batinnya menggeleng. Pengunjung dipanggil sesuai nomor antrian. Kepala Ipana serasa ingin pecah saat ini. Bahkan ia sempat terlelap karena merasakan pijatan Karenja yang begitu lembut. Hingga namanya terpanggil, mereka segera masuk ke dalam ruangan itu. Karenja setia menggendong Ipana untuk masuk ke dalam ruangan dan berhasil menyita perhatian semua orang yang ada di sana. "Selamat datang, Nyonya. Tuan, silakan duduk," ucap dokter menyambut mereka. "Terima kasih, dokter," ucap Fajira. "Saya sudah mendapatkan hasil pemeriksaan dari dokter umum. Lebih baik langsung kita periksa ya, Nona," ucap dokter itu tersenyum ramah. Karenja segera membaringkan Ipana di berangkar dengan hati-hati. Dokter segera memeriksa keadaannya menggunakan alat khusus. "Silakan lihat di bagian monitor. Ada 1 kantong kecil yang sudah bersemayam di dalam rahim Nona muda. Usianya baru 4 minggu dan sedikit lemah," ucap dokter itu menjelaskan. Dek, jantung mereka berdetak lebih kencang mendengar ucapan dokter itu. Senang, bahagia bercampur khawatir mulai menyeruak keluar. "Benarkah aku hamil? Ya Tuhan, jaga anakku," batin Ipana tidak menyangka. Air matanya kembali menetes, begitu juga dengan Karenja yang berusaha untuk menahan tangis bahagianya. "Tapi tidak apa-apa, nanti saya kasih vitamin agar janinnya bisa sehat dan kuat ya, Nona." "Selesai," ucap dokter itu. Suster membantu Ipana untuk membersihkan gel sisa pemeriksaan tadi. Ia menolak untuk diturunkan karena kepalanya yang begitu sakit. "Mohon dijaga baik-baik kandungan Nona ya, Tuan. Jangan sampai Nona kerja keras dan berat apalagi sampai stres. Ini vitaminnya mohon diminum secara rutin ya," ucap dokter itu menjelaskan. "Baik, dokter. Terima kasih," ucap Karenja tersenyum manis. Setelah menanyakan beberapa hal kepada dokter, mereka segera keluar dengan perasaan yang begitu bahagia, terutama Karenja.
Sebentar lagi mereka akan memiliki anak sebagai pelengkap rumah tangga. Karenja tidak mempunyai untuk menyembunyikan senyum bahagianya, sehingga semua orang yang ada di sana bisa menebak jika Ipana tengah hamil saat ini. "Jangan tersenyum," ucap Ipana ketus sambil menutup mulut Karenja. Bukannya berhenti, justru Karenja menjadi tertawa melihat keadaan Ipana yang masih saja cemburu dalam kondisi lemas seperti ini. Mereka segera pulang dengan membawa kabar gembira untuk semua orang.